Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Para pendengar yang beriman, perang terhadap nafsu. Seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutan adalah nafsu dalam dirinya sendiri. Nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan serta senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsin innan nafsa la'ammaratun bisu'. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu menyukai santai-santai, leha-leha, dan menganggur. Larut bersama hawa nafsu, dilalaikan oleh keinginan-keinginan sementara, meskipun di dalamnya terdapat kebinasaan dan kesengsaraannya. Apabila seorang muslim mengetahui hal ini, niscaya dia akan menyiapkan dirinya, kemudian mengumumkan peperangan terhadapnya. Bercita-cita tetap untuk melawan kebodohannya dan memerangi syahwatnya. Apabila nafsu itu menyukai leha-leha, maka dia membuatnya lelah dengan mengalihkannya ke aktivitas yang positif. Apabila nafsu menginginkan syahwatnya, maka dia menghalanginya. Apabila ia teledor dalam menjalankan ketaatan atau kebaikan, maka dia menghukum dan mencelanya. Kemudian memerintahkannya untuk mengerjakan apa yang telah diteledarkannya. Dia menerapkan pendidikan ini kepada dirinya sehingga jiwanya menjadi tenang, bersih, dan baik. Inilah tujuan mujahadah nafsu, perang terhadap melawan hawa nafsu. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina najahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar yang beriman, seorang muslim ketika memerangi nafsu di jalan Allah agar jiwanya itu baik, bersih, suci, tentram, dan layak menjadi pemilik kemuliaan Allah dan keridhaannya, ia mengetahui bahwa hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh dan jalan orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Maka dia akan mengikuti jalan mereka dan menelusuri jalan-jalan mereka. Rasulullah melakukan sholat seperti halnya sholat malam, sehingga kedua telapak kakinya bengkak. Beliau pernah ditanya, mengapa melakukan seperti itu? Maka beliau bersabda, Apala hibbu an akuna abdan syakura. Tidak senangkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itulah jawabannya.
Perjuangan macam apa yang lebih besar daripada perjuangan ini? Demi Allah tidak ada. Ali pernah bercerita tentang para sahabat Rasulullah. Beliau berkata, "Demi Allah, aku melihat para sahabat Muhammad dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai mereka. Pada pagi harinya mereka dalam keadaan kusut, berdebu dan kuning-kuningan, pucat pasi. Sungguh mereka telah menghidupkan malam hari dengan sujud dan sholat, membaca kitab Al-Quran dengan berganti-ganti, mengistirahatkan antara kaki mereka dan dahi-dahi mereka. Apabila disebut nama Allah, mereka bergoyang laksana bergoyangnya pepohonan di hari yang berangin, dan air mata mereka menetes sehingga membasahi baju mereka." Abu ad-Darda berkata, "Seandainya kalau bukan karena 3 perkara, maka saya tidak ingin hidup meskipun sehari. Dahaga untuk Allah pada siang hari yang panas, maksudnya puasa. Sujud kepadanya di tengah malam dan duduk-duduk dengan suatu kaum yang memilih perkataan yang paling baik, sebagaimana memilih buah yang paling baik." Umar bin Khattab mencaci dirinya karena ketinggalan dalam sholat asar secara berjamaah, lalu bersedekah dengan sebidang tanah seharga 200.000 dirham karenanya. Abdullah bin Umar, ketika beliau ketinggalan suatu sholat secara berjamaah, maka beliau menghidupkan malam harinya dengan sholat malam, semalam suntuk. Pada suatu hari, beliau ketinggalan sholat maghrib, sehingga terbitlah 2 bintang. Lalu beliau memerdekakan 2 budak sahaya. Para pendengar yang beriman, manusia mengira bahwa mereka sedang sakit, padahal mereka tidak sakit. Demikian itu karena dampak dari mujahadah nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Awais Al-Qarni berkata, "Malam ini adalah malam ruku." Maka beliau menghidupkan semalam suntuk dalam ruku. Malam berikutnya beliau berkata, "Malam ini adalah malam sujud." Maka beliau menghidupkan semalam suntuk dalam bersujud. Sabit al-Bunani berkata, "Aku menjumpai banyak laki-laki. Salah seorang dari mereka sholat sehingga ia tidak mampu mendatangi tempat tidurnya, melainkan dengan merangkak. Ada yang sholat malam sehingga kedua kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Dia mencapai kesungguhan dalam beribadah dengan kesungguhan yang kalau dikatakan kepadanya, kiamat akan terjadi esok hari, maka dia tidak dapat menambah ibadahnya lagi. Dan apabila datang musim dingin, ia berdiri di atas atap rumah yang datar agar ditimpa hawa dingin sehingga tidak tidur. Dan apabila datang musim panas, ia berdiri di bawah atap sehingga hawa panas menghalanginya dari tidur. Dan ada sebagian dari mereka yang meninggal dunia dalam keadaan sujud." Ada seorang di antara mereka yang ketika umurnya telah mencapai 40 tahun. Ia melipat kasurnya lalu tidak tidur di antaranya selama semalam-malaman.
Diriwayatkan bahwasanya seorang wanita solihah dari kalangan orang-orang soleh terdahulu dipanggil dengan nama Ujrah si buta. Apabila tiba waktu asar, apabila tiba waktu sahar, waktu sebelum terbitnya fajar subuh, ia menyeru dengan suaranya yang parau dan sedih. Kepadamulah orang-orang yang beribadah menerjang kegelapan malam. Mereka berlomba-lomba menuju rahmat-Mu dan keluasan ampunan-Mu. Kepadamulah, wahai Ilahi, aku meminta, bukan kepada selain-Mu. Semoga Engkau menjadikan diriku dalam golongan pertama, as-sadiqin. Engkau mengangkatku di sisimu di dalam Illiyin pada derajat orang-orang yang didekatkan, yaitu muqarrabin. Dan Engkau kumpulkan diriku dengan hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik zat yang maha penyayang, seagung-agung zat yang maha agung, dan semulia-mulia zat yang maha mulia. Wahai zat yang maha mulia. Kemudian ia menyungkur sujud, terus-menerus berdoa dan menangis hingga terbit fajar subuh. Para pendengar yang beriman, perang melawan hawa nafsu bukan hal yang mudah. Kita harus memerangi nafsu yang ada dalam diri kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW setelah perang Badar. Ia mengatakan bahwa perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Kita dibutuhkan untuk sabar, untuk bisa menahan diri. Dan dalam kesabaran terdapat ketahanan untuk menahan diri tidak berbuat hal-hal yang tidak disukai Allah. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang-orang yang dapat menahan diri kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.